silahkan kalian vote sekarang juga, jangan sampai player atau tim favorit kalian gak jadi juara satu. Betul, langsung aja cek di link deskripsi atau www.ascensionesports.com dan kita bakalan langsung aja masuk ke dalam match pertama, game pertama di hari terakhir Grand Final dari WISC Wonderful Indonesia Sri Kandi Championship. Masih ditemani caster kesayangan kalian, ada Virgi Rolia di sini Dan juga tim coach. Oke, melihat dari Sky sendiri dia bakalan mulai dari Paco Buff terlebih dahulu sama dengan seorang Karamel. Tapi udah ada pergerakan yang sangat agresif dari Chiwin sendiri. Dan Tal bahkan harus dipaksa, tapi lihat Ele berani banget dia coba untuk jalan. Cukup berhati-hati, Cyclone Eye-nya udah dipegang sama seorang Tal. Dipaksa untuk digunakan, tapi Ele dia masih cukup sedih. 4 orang sudah mulai datang mendekati ke arah seorang Tal. Lipi mulai datang untuk membantu, juga diberikan boba-boba jahanam tersebut. Tapi Funi ikut mundur kembali. Dia lebih penting untuk laningnya. Yes, dia harus banget landing di awal karena memang powernya juga di level 4. Tapi ini pergerakan early yang cukup bagus dari GPX karena ya dia motong barang tadi, sebenarnya niatnya untuk memotong barang. Tapi kali ini sudah ada red buff yang diruntuh, injektor keluar, coba ditempel lagi kah. Kali ini Karamel masih bisa survive juga dan masih bisa mendapatkan red buffnya. Yes, dan ini memang gerakan yang diperlukan supaya Balmonnya itu bisa catch up dengan farming pattern yang dimiliki oleh seorang Yusantri. Karena naturally biasanya Yusantri akan lebih cepat. Yes, dan kali ini Ele yang bertemu dengan Karamel, coba di poking damage sebisanya, namun ini bahaya banget sih. Karamelnya bener-bener di pressure habis-habisan, nggak dikasih farming, dan ini memang yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan Isunsin. Betul sekali, tapi di depan juga Earl sudah mulai terlihat di depan seorang Tal. Power of Nature coba untuk di-charge, tapi ini sepertinya hanya sebagai pulang aja supaya dia nggak di-ejector sama Chiwin. Yes, betul, karena ada immune juga ketika deket tembok. Nah, ini salah satu yang diperlukan juga untuk provision nanti. Namun Turtle yang mulai di setup kali ini dari teman-teman GPX, akankah di kontes, namun dengan adanya Isunsin di awal agak susah sebenarnya, namun mulai masuk juga udah dapat visionnya. Bakal adu retri namun berhasil diamankan oleh teman-teman dari GPX dan bakal dikejar kali ini pressure dengan Violet. Dragon Tail-nya berhasil hampir kena ke arah 3 target, namun dari Black Dragonfall mengejar ke arah Arrow. Masih ada Livi juga di belakang, namun Sky-nya terjebak dan first blood pun terjadi. EVOS yang mendapatkan first blood. Oh my god, ketika Sky tadi terjebak di dalam turtle pit, dia nggak kuat lagi. Livi datang dan memberikan AoE yang cukup besar sehingga berhasil menjadi finishing terhadap seorang Sky sendiri. Tapi kalau kita lihat juga di arah gold lane, cukup anteng anyem aja dari Export dan juga seorang Cincau, Pika dan Cincau. Yes, dan another rejector keluar dari Earl barusan mengarah ke arah Tal. Tapi ini hanya ya balik lagi untuk juga sih sebenarnya. Tapi yang harus diperhatikan ini adalah rotasinya sih. Oke, rotasinya karena dari tadi Chiwin benar-benar super agresif dan ngeganggu banget tentunya as expected dari permainan Jauhead. Dan lihat udah dimental lagi purple-nya, coba untuk ditahan lagi sama seorang Tal. Masih ada gantian minion dikeluarkan, Sky juga sudah mulai tengil-tengil datang ke arah top lane. Tapi Valen harusnya sudah ada informasi yang datang, dia coba untuk mundur lagi, tapi lihat Chiwin gimana dia dengan agresifnya berhasil memberi makan ke arah seorang Sky. Nih makan aku suap, dapat 1 kill, tapi di tengahnya bakal coba untuk ditukar. Muni pun lagi-lagi menjadi korban dari keganasan seorang Cilipi. Lihat 2-0 sudah dia pegang. Harus berhati-hati Lilia kalau dia bisa scaling dengan enak. Wah, ini boba bakalan pedes banget Pak, pakai suri. Yes, dan damage dari Lilia itu stabil sih. Dia punya skill yang banyak banget dari charge-nya, jadi itu stabil banget. Sementara kalau kita lihat dari Karamel sendiri, ini bukan early yang nyaman sih buat Karamel, namun di sisi lain kita lihat Unstoppable Force, injektor yang salah dan bakal coba untuk dibalikin mungkin keadaannya di mana udah sekarang Taiwan Charge langsung mendapatkan kill ke arah Sky. Sementara sudah ada Peter Estrek juga untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS. Oh, tapi lihat di arah bottom lane-nya juga dari seorang Pika sudah mulai datang untuk mengkeruk sedikit demi sedikit dan menjalankan laning-nya dengan baik. Tapi turtle-nya juga bakal dizoning sama 3 orang dari EVOS Link sendiri. Gak akan dikasih gameplay lagi untuk bisa nge-contest dengan mudah. Cincau pun mau coba maju, terlalu berbahaya sepertinya, tapi bakal coba untuk disuapin makan lagi. Masih ada Violet juga di belakang kan terhadap seorang Cincau, tapi masih ada 1 bar HP tersisa. Trophy dipakai ke belakang, Talnya bakal coba untuk mundur. Sky gak sempat untuk mendapatkan seorang Tal. Sekarang Cyclone yang bakal digunakan coba untuk mendapatkan sisa-sisa dari Cold Shield Turret yang berada
berada di area top lane. Oke, dan Turtle berhasil diamankan dari teman-teman EVOS barusan. Sebenarnya fight-nya cukup bagus juga. Tadi inisiasi dari Violet dengan Dragon Tail-nya. Ada Petrify juga, namun kita bisa melihat di bottom lane kali ini LA yang coba untuk dikejar. Namun sudah ada latih sanity meledak. Lumayan sakit sebenarnya, namun sudah ada barrier juga di belakang diblokir dari jalan LA. Dan Watchers akhirnya berhasil menyudahi langkah dari LA. Wow, chatnya serem banget sih tadi. Langsung tubruk depan mukanya Ele. Meninggoy dia di sana. Tapi seenggaknya dia menggunakan emblem Avaris. That's why dia masih bisa mengamankan Enchanted Talisman. Walaupun dari tadi dia terus-menerus membackup temannya. Yes, betul. Dan ya kalau misalkan dari objektif di awal sebenarnya masih cukup imbang ya. Mana turtle pertamanya diambil sama GPX, selanjutnya turtle keduanya diambil sama EVOS. Tapi di turtle kedua, pertukarannya adalah turret. Ini yang nggak bagus sebetulnya. Oke, dan di arah bottom lane juga dari seorang Cincau sendiri coba untuk menampakkan diri. Ada Ciwi terlihat, ada 3 orang juga. Ele mulai terlihat, hanya Puni yang belum terlihat oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Tal bakalan coba untuk mengganggu Ele juga proxy-nya, tapi dari belakang masih ada Jelipi yang bakalan coba untuk menjadi target, diloncatin. Falling Starboard, masih ada Black Shield yang sudah keluar. Oh, dia bakalan menjadi korban dari seorang Jelipi, tapi dari belakang Ele-nya masih coba untuk membantu. Puni malah menjadi double kill untuk seorang Livi. Bakal coba untuk dimaju lagi. Ele sudah gemas. Shutdown sudah berhasil dia pegang. Uangnya bakalan banyak banget karena mulai datang untuk membantu. Tapi Curse Stars dari seorang Violet sudah aktif. Ele 1 lawan 3. Ele versus FD1 berada di area mid lane. Sudah mulai datang kawannya. Sudah ada Sky kembali bersama dengan Chiwin. EVOS Lynx harus terpaksa untuk mundur kembali. Oke, dan Turtle mulai set up, namun satu injektor yang cukup baik sebenarnya dengan Dragon Tail mundur lagi. Black Dragon Form juga di open. Mulai terbuka kali ini posisi teman-teman dari GPX Ladies bakal ditabrak ke arah Cincau sepertinya. Dan Dragon Tail juga barusan masih bisa dihindari lagi. Dan Watchers keluar dari Tail juga harus tumbang dengan mundur-mundur. Kali ini coba dibantu lagi. Sky menjadi target kedua dan berhasil ditumbangkan. Masih ada Violet juga bersama dengan Ele, namun meledak dari Ele barusan oleh Lipi. Kali ini turret tengahnya mulai terbuka. Bakal coba diambil, mungkin masih bisa di defense ternyata. Iya, tapi ingat, GPX Ladies walaupun mereka sedikit terpressure oleh teman-teman dari EVOS Lynx, Cincau belum take down sama sekali. Ini adalah jaminan late game dari teman-teman GPX Ladies. Kalau EVOS Lynx gak mau nge-gank ke arah Cincau dan terus-menerus dibiarin farming dengan mudah, lihat Hunter Strike dia udah jadi, separuh lagi item bakal jadi, dan dia bahkan pegang Demon Shoes. Yes, ini dari mananya udah pasti cukup dan damage-nya bakal ketutup bentar lagi karena BOD sebentar lagi jadi. Namun kita lihat dari Tal ini benar-benar si Groknya bagusan defense sih daripada dikasih. Karena sudah ada barrier juga, sudah mulai terekspos kali. Dan immune yang sangat baik dari Power of Nether belum berhasil untuk injektor, namun sudah mulai zoning lagi kali ini turret di arah bottom lane yang dituju dan harus dilepas sepertinya. Yes, dan saya pun udah sadar lebih baik untuk coba untuk defense di arah top lane, di arah mid lane aja, karena dari Putih juga udah mulai datang untuk membantu. Talnya berada di area belakang untuk coba nge-distract 2 orang dari GPX Ladies. Sementara itu 2 yang lain coba untuk mencuri Tarot yang berada di area bottom lane dan juga di top lane. Ada seorang Ele coba untuk menukar kembali, tapi dicoba-coba mendapatkan pick up. Black Shot dikeluarkan oleh Chilipi dari samping. EVOS Violet coba untuk sembunyi-sembunyi melihat karena Cincau coba untuk dimakan. Fury Dive-nya kena, tapi masih ada Ciwi juga untuk memberikan cover. Black Dragon Form digunakan untuk mundur saja, tapi Ciwi sepertinya harus menukarkan nyawa untuk menyelamatkan seorang Cincau. Sementara itu lihat, Falling Salmon Ele berhasil menyelamatkan hari dari teman-teman GPX Ladies. Double kill pun diberikan kepada seorang Sky. 3-3-1 sekarang dengan level 11, 1 level di atas dari seorang Karamel. Oke, dan ya bagus banget dari Falling Star Moon-nya Ele barusan, ditambah adanya juga dari Lethal Counter barusan. Dan ya menjadi double kill, menjadi poin penting juga pastinya karena memang dari Sky sendiri juga jungler. Sementara kita lihat dari mid turretnya mulai terekspos, namun ada satu barrier yang bagus banget dari Tal dan mau tidak mau minionnya harus muter. Namun Pika yang ada di depan langsung bocor banget dari Vira Garmornya. Betul sekali, gak kuat untuk menahan begitu lama juga. Dan kalau lihat dari area bottom lane-nya, dari Kiwin-nya bakal coba untuk kejar karena Asta mau nge-force juga, tapi sayang sekali gak ada injector dan harus mundur ke belakang juga. Ele berada di bagian depan, masih ada wild charge juga dari seorang Tal. Tidak berhasil mengenai siapapun, tapi Ele stay strong di belakang. Namun kalau 1 lawan 4 cukup sulit. Puni udah ke-backup dengan Petrus Strike pun tidak sanggup lagi. Burung ketemu naga, harus kabur juga burungnya. Gak sanggup kalau melawan yang besar-besar. Oke, dan kali ini yang mulai bahaya dan berhasil di take down ternyata Mountain Shocker barusan yang berhasil connect dan berhasil mendapatkan kill.
lagi. Treslos ke depan hampir saja mendapatkan Uni dan masih bisa selamat untungnya. Yes, nyaris saja wings by wings untuknya up tepat waktu untuk menyelamatkan seorang Uni, tapi Miss Towers juga Awas. bakalan diambil, tapi udah ada Fury Dev juga kena ke arah seorang Kaye. Coba untuk dikeplek, lethal counter kurang panjang untuk men-take down ke arah seorang Violence. Wow, ini sayang banget sih, agak sedikit memaksa bisa dibilang dari GPX harus lebih santai lagi, harus memegang tempo. Karena memang kalau kita lihat dari EVOS kali ini udah fat semua. Mereka udah siap untuk fight terus-menerus, apalagi jangan lupakan Isubsin dengan damage yang sakit banget dengan Polistar Moon. Masuk lagi kali ini masih bisa Black Shoes, ternyata masih bisa selamat, namun di backup kali ini Caramel harus down juga, sementara sudah ada Last Insanity meledak dan Ele pun ikut meledak. Sementara kalau kita lihat pertarungannya 4 versus 4 kali ini. Iya, tapi lihat di arah top lane juga harus segera dibersihkan. Ciwin udah nggak boleh begitu banyak memajukan diri lagi karena backupnya itu belum cukup. Kalau Puni lagi dan dia dimajuin sama seorang Violet, ini malah menjadi berbahaya. Dan kembali lagi untuk Apex Legends, mereka masih harus melakukan media management yang disiplin terlebih dahulu. Yes, dan ini bahas yang bagus banget dari Earl. Memang informasinya didapatkan semua. Lordnya mulai di reset terus biar nggak di setup sama tim lawannya. Karena memang kita melihat dari Violet di arah bottom lane dia harus kontrol dulu dari minionnya. Sementara bakal coba ditabrak karena informasinya sudah didapatkan kali ini. Peter Strike-nya dibuka hanya untuk zoning out saja. Oke, tapi kalau kita lihat masih cukup santuy terlebih dahulu berada di area mid lane. Ele bener-bener sih jadi bait dari teman-teman GPX Ladies. Dia berhasil untuk nahanin 3-4 orang, walaupun mungkin ketika lawan 4 orang gak bisa tahan lama ya, karena biasanya yang join Caramel itu menjadi kayak natural counter sih untuk seorang Ele karena sakit banget hero range gitu kan. Tapi lihat Ciwin sendiri, dia udah bukain mapnya, dia kasih informasi ke arah teman-teman GPX Ladies. Ada Lensek juga dipakai untuk membersihkan minion di area mid lane supaya mereka bisa ngelor dengan mudah. Tapi kalau sekarang Ciwin bakalan coba untuk beradu-adu terus dengan seorang Tal nih. Oke, dan ya ini kondisi yang sebenarnya memang dari GPX niatnya cuma ngelamain sih. Karena kita lihat di mana LA-nya juga baru kelar di arah bottom lane. Dan bakal di all-in kah sepertinya dari Lordnya. Kali ini sudah ada injektor yang sangat baik ke arah Violet. Black Dragon Form keluar dan kali ini Caramel terekspos. Langsung ditubruk kali sama LA, ditempel. Kali ini masuk juga dari berhasil mendapatkan satu kill karena Caramel dan Lordnya berhasil diamankan oleh Budi. Masih coba ditabrak lagi kali ini di belakang. Masih ada posisi yang sangat bagus juga pasti dari Cincau. Coba tabrak Karatal, maju lagi ke depan, diputar lagi kali ini Pika. Immortalnya harus pecah, namun tidak boleh terlalu berkomit juga dan harus mundur dari GPX. Nice. Dari GPX Legends, kalau mereka tadi masih coba untuk maksain lagi Livi, itu bisa jadi malah membalikkan keadaan. Jadi mereka lebih prefer untuk oke, kita pecahin aja immortalnya, udah cuan, kita dapetin aja dulu syaratnya dia berada di area mid lane dan hopefully bisa tembus sampai ke inhibitor, walaupun tidak bisa karena masih ada 3 orang juga dari EVOS Links. Yes, dan ini buset bagus banget sih dari warnya tadi. Ele ini bukan Ele kali ya, apa siapa ini ya? Aduh, ini bagus banget sih permainan dari Esperanza dan Ele, namun kayak Treslas mengejar ke arah Muni dan harus tumbang juga kali ini. Udah jadi WON yang dipencet dari Cicau. Entropy juga ke belakang, namun Black Dragon Form coba bakal mengejar ke arah depan. Hati-hati, damage terlalu sakit bakal bisa numbangin ke arah Violet nanti. Iya, tapi di area top lane juga teman-teman dari EVOS Links juga harus disibukkan oleh kedatangan Bapak Lord yang terhormat. Sementara itu di area bottom lane bakalan hancur inhibitor star terakhir yang dimiliki oleh EVOS Links. Mid lane sepertinya akan menjadi fokus juga untuk teman-teman dari GPX Ladies, tapi di area top lane sudah berhasil hancur kembali. Satu wave akan kembali datang ke area mid lane, tapi nggak bisa dipaksain karena nggak di lane push. Teman-teman dari EVOS Links masih bisa clearin dengan cukup cepat, walaupun memang masih ada Ele yang sangat menyebalkan, terus-menerus mengganggu, mengurung teman-teman dari EVOS Links di area base-nya sendiri. Yes, dan untungnya masih bisa menyisakan satu inhibitor turret di mid lane, masih bisa nge-defense lagi kali ini. Dan ini memang satu momen yang dibuat dari GPX tadi di Lord, ini benar-benar membalikan keadaan. Yes, nah kalau menurut kamu Lim, gimana cara EVOS Links supaya mereka bisa memenangkan ini? Ya, wait, tapi sebentar kita bakal melihat dulu adanya push yang coba untuk dipaksakan kali ini karena Ele terlalu keras. Dia ada di depan, bahkan 5 player juga untuk nge-poking dia tuh gak kuat. Ini bahaya banget sih. Iya,
Yes, kalau ngeliat juga dari tadi Ele itu darah putih udah hampir setengah darah merahnya dia loh. Super tebal tentunya dan males gak sih ngelawanin orang yang punya absorb damage terus masukin damage cuman kena shieldnya doang gitu. Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat dari atomisasinya juga dia benar-benar bermain dengan dua defense. Dia tahu banget power hero-nya sendiri. Namun dari partial buff-nya coba dikontes sepertinya dari injektor yang sangat baik ke arah Tal. Coba untuk wancas malah ke depan. Coba untuk counter inisiat sepertinya sudah ada Peter Strike juga dari Funi. Namun Elite too strong. Masih ada di depan juga berhasil mengacak-acak 4 pemain. Bahkan bisa kita lihat di sisi lain ada Cincau. Ditabrak dengan Black Dagger menjadi cover kali ini mati-matian dan harus mundur juga. Dari Violet dan Letter counter masih bisa dihindari untungnya. Sementara Ele masih mengamuk di depan. Dipukul mundur bahkan damage dari Caramel juga gak bisa masuk semua. Masih bisa selamat. Oh my god, Ele 1 lawan 5 gak masalah bos. Yang penting aku loncatin dulu menggunakan Falling Star pun. Cincau Rancau berhasil mendapatkan seorang Pika. Mitarnya udah bakalan langsung hancur. Dipegang oleh seorang Cincau. Sementara itu Violet bakalan coba untuk mengusir seorang Ele. Dari samping masih ada Ciwin juga yang ikut memberikan cover ke arah seorang Funi dan Ika. Gak boleh. Kalau teman-teman dari EVO Slings mau nyulik mereka berdua harus lewatin Ciwin dulu di depannya. Oke, ini tadi sempat gak kelihatan sih pas atomization-nya. Gak ada Eno dia tuh apa ya? Karena Ele-nya ini kayak keras banget sih. Iya betul sekali. Makanya ini nanti kita akan melihat juga dari itemization ketika akan dikeluarkan oleh bapak produser kita yang tersayang. Karena melihatnya Ele bener-bener targetnya gak stop sih. Mungkin dominance Ice-nya ada, tapi mungkin Gak berhasil. gak kena areanya kali ya. Iya. Karena Dan benar-benar Caramel bisa nge-press 4 orang, bahkan itu kan dari injektor barusan 3 orang memang nakal sekali. betul. Dan lihat juga Caramel udah membeli Athena Shield Respect buat dan juga Cincau. Oke, dan dia memang ada hasil juga item yang paling tepat sih kalau untuk kondisi kayak gini. Sementara kalau kita lihat juga dari Lord yang udah mulai setengah darahnya, namun di bagian depan ternyata ada yang harus tumbang duluan, masih punya immortal memang, namun Caramel ditempel terus-menerus sama Ele, gak dikasih lepas. Sementara kita lihat fight back coba untuk dilakukan, sudah ada Violet, namun Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari GPX dan kali ini masih di depan. Ele too strong, 1 versus 5 kali ini coba untuk dilakukan sama Ele. Masuk lagi dari teman-teman lainnya, Sky-nya mengamuk, kali ini backup mulai datang. Harus sedikit hati-hati pastinya dari teman-teman Infos, udah mulai terekspos dari base-nya. Yes, maunya digoyang, gak mau pulang tentunya untuk Ele 1 lawan 5 masih kuat bos. Tapi kalau udah mulai kena stun, udah mulai pucat, cukup kanan, kembali lagi dengan Falling Star pun sudah harus takedown. Akhirnya frontliner dari Apex Legends berhasil ditumbangkan, tapi Tal juga harus pecah immortalnya. Pika masih pecah immortal, tapi Black Dragon Force juga dari seorang Caramel sudah mengudara, sorry dari seorang Violet dan harus berhati-hati. Caramel dari belakang dibental oleh seorang Ciwin. Masih bisa di positioning menggunakan Slayster, tapi ter-takedown, double kill dipegang oleh seorang Cincau Rancau. Berhasil juga picknya untuk diambil oleh GPX Ladies. Wow, gila, ini permainan yang cukup konsisten bisa dibilang. Walaupun memang dari EVO sendiri early game-nya tuh untuk Caramelnya doang mungkin yang susah